Nah, orang tadi jahiliyah, dia berhijrah apa? Begitu berhijrah disebut oleh Allah dengan khair. Khaira ummah. Kalimat khair di sini mencakup 3 makna tadi. Satu, perilakunya berubah jadi orang baik. Bayangkan dari orang yang paling keras tiba-tiba jadi orang yang paling penyayang. Orang yang pemukul jadi perangkul. Orang yang pencela jadi pecinta. Orang yang paling rakus jadi orang paling dermawan. Merubah perilaku. Yang kedua, ini yang paling dahsyat. Juga menjadikan golongan para sahabat yang berorientasi untuk mengumpulkan harta, sekarang berubah orientasinya bagaimana harta yang dikumpulkan untuk bernilai kebaikan. Dulu saat jahiliyah kerja, dapat uang, dapat bonus, riba, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Setelah berhijrah, sekarang motivasi mencari hartanya bagaimana saya kaya supaya bisa zakat. Saya kaya supaya bisa infak. Saya kaya supaya bisa sedekah. Makanya bagi orang Islam pada saat itu kaya itu biasa, Pak. Dan gak jadi kebanggaan. Yang sulit itu bagaimana mengelola kekayaan. Kaya itu biasa. Bahkan orang bisa milih, kamu pengen kaya? Ya, kamu kaya aja silahkan. Kalau aku pengen dengan tenaga saja, maka Bilal memilih dengan tenaga azan. Sampai suara terumpahnya terdengar di surga oleh Nabi SAW. Ali tidak memilih jalur kekayaan. Padahal kalau mau kaya, gampang. Menantu Nabi. Jalur apa? Jalur pengetahuan. Abu Hurairah memilih jalur pengetahuan. Abdurrahman bin Auf memilih jalur kekayaan. Utsman bin Affan jalur kekayaan. Dikumpulkan kekayaan bukan untuk dikoleksi. Apa yang dilakukan oleh mereka? Ketika ada orang membutuhkan infak, Abdurrahman bin Auf, sepertiga orang Madinah itu hutangnya dibebaskan oleh Abdurrahman bin Auf. Sepertiganya. Sepertiga lagi diutangi, diberikan modal untuk kerja. Sepertiga lagi yang tak mampu kerja disantuni oleh Abdurrahman bin Auf. Satu orang menyantuni seluruh penduduk Madinah. Yang ketiga yang paling menarik, pun ini kaya, pun punya kedudukan, walaupun berubah sekarang jadi orang yang lebih baik, tetap tidak meninggalkan pemburuan amalan yang melahirkan pahala yang sangat banyak. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, saya sebutkan tadi bagaimana kekayaan limpahan mereka. Tapi disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kitab pertama yang dituliskan oleh beliau sebelum menulis Al-Arba'in 42 hadis, Riyadhus Shalihin 1896 hadis, sampai kemudian Syarah Muslim 9 jilid. Beliau tuliskan dulu kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Dituliskan di situ kata beliau, Allahu Akbar, sekaya-kayanya Utsman, sekaya-kayanya Abdurrahman bin Auf masih sempat tahajud setiap malam sampai khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i disebutkan juga. Sesoleh-solehnya beliau, ilmunya begitu banyak, akhirnya pada ilmunya masih sempat menghatamkan Al-Quran setiap hari sekali, Ramadan 2 kali khatam, siang sekali, malam sekali. Anda bisa bayangkan, hijrah, goalnya itu khair. Kalau sekarang kita mendengar semangat hijrah, Jakarta hijrah, Bandung hijrah, Sumatera hijrah, Kalimantan hijrah, bahkan ada festival hijrah. Sekarang perhatikan, apakah hijrah yang ditempuh ini sama dengan yang diisyaratkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW? Apakah mengakhirkan gol yang sama, merubah perilaku seseorang dari sifat yang kurang baik bahkan menjadi sikap yang mulia? Apakah hijrah menjadikan harta kita lebih berkah dalam kehidupan? Ataukah hijrah memberikan motivasi pada kita untuk mulai beramal dan memburu limpahan pahala untuk menutupi dosa-dosa di masa-masa yang lalu? Maka ini yang coba kita turunkan supaya hijrah bisa dipahami dengan benar. Baik, paham sampai di sini?